ada keutamaan bahwa setiap tempat yang mana tempat niku kita gunakan kangge ibadah, baik niku zikir, baik niku ibadah rupane sujud sholat, baik niku ibadah rupane lenggah teng pengaosan harus niki, ataupun ibadah-ibadah yang lain. Yang jelas tempat yang kita gunakan untuk ibadah niku benjang dadi saksi tengarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku badhe bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa panjenengan niku melaksanakan taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pasti niku Bu, pasti jenengan nang dapur zikir, dapurnya yang bersaksi, oh si B, si A, si B niki, si A melaksanakan taat jam sekian di tempat ini yang dilakukan taat berupa amal ibadah ini niku benjang bersaksi dapure bersaksi. Musola yang kita gunakan kangge majelis zikir, majelis pengawasan ini benjang juga bersaksi di hadapan Allah bahwa jenengan pada saat ini hadir di majelis zikir seniki tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa, kemudian dan itu benjang dikatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwa panjenengan melaksanakan taat ibadah di tempat ini. Sehingga niku wau dimanapun di saat kapanpun tempat manapun itu niku saged disela-selani zikir. Ben tempatnya niku bersaksi. Semakin banyak tempat yang kita gunakan untuk taat dhateng Allah, semakin banyak saksi yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang amal ibadah kula panjenengan sedaya. Dapure melu bersaksi, sawahe melu bareng. Lho nang sawah dan sawah-sawah bisa nyakseni jenengan ibadah, karena ibadah nang sawah. Ya niku wau, rupine tandur tapi disela-selani zikir. Gimana pun. Ini ku sesuai kalian apa ingkang dipun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an, wonten ing surat Az-Zalzalah, kan sami hafal niku nggih. Apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ini ayat yang keempat, yauma idzin tuhaddisu akhbar, bahwa benjang teng yaumul akhir di hari kiamat itu bumi, yauma idzin di hari kiamat yaumul akhir bumi tuhaddisu akan bercerita, akan berkata, akan bersaksi, menceritakan semua kabar-kabarnya si bumi, menceritakan segala informasi yang terjadi di atas bumi, termasuk aktivitas kula panjenengan di atas bumi ini. Benjang diceritakan semua oleh bumi. Bahwa bumi ini benjang teng yaumul akhir itu menjadi saksi dan menceritakan segala aktivitas yang dikerjakan oleh setiap manusia, baik aktivitas niku aktivitas berupa amal baik ataupun amal buruk, amal soleh napa dene amal maksiat, critakna kabeh ya. Jenengan dari mirengaken karo nyeksikaken kaya ndeleng video tayangan ulang. Jenengan setel maning kawit lahir, kawit balik ngantos pejahe benjang niku disetel ulang, critakna kabeh teng bumi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bumi akan menceritakan, menyaksikan
kemudian menyampaikan datang ngarsanipun Allah segala apa yang terjadi di atas bumi. Maksudnya kula panjenengan nglampahi napa mawon kok teng dhuwure bumi, apa nang wong maksiat nang ora nang ngambah bumi, ya? Jenengan maksiat tidak di atas bumi sih nang ndi? Nang sawah. Teng pesawat. Oh pesawatnya nang dhuwur bumi apa nang ndi? Pesawatnya teng dhuwur bumi apa teng pundi? Ya tetep nang dhuwur bumi. Di atas bumi niku ora kudu sing nang nempel nang bumi. Wong siki kula panjenengan bagi ora ngambah lemah. Jenengan lenggah teng pundi? Wong lemah kaya kotor. Teng keramik. Keramik iki teng nginggil pundi? Nginggil bumi. Artinya segala yang ada di atas bumi niku maksudnya napa mawon sing terjadi di alam dunia. Aktivitas manusia baik amal baik ataupun amal buruknya tercatat dan tersaksikan oleh bumi dan besok di yaumil akhir akan diceritakan semuanya oleh bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane kita teng pundi mawon kaki menginjakkan tanah iku suyogyanya ya nek sempat nek emut enggal diselani zikir. Nang pasar bisa zikir, ya bisa malah dianjurkan sangat nang pasar zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wong pasar niku tempate napa? Tempate jual beli, tempate wong ketemu wong biasanya wong ketemu wong niku napa? Ya niku wong ketemu wong niku satu kalau tidak saling saling menyapa dan menyampaikan kebaikan, ya kalau tidak ya berarti menyampaikan keburukan. Ini mungkin karena wong ketemu wong kan intinya loro niku. Kalau tidak menyampaikan kebaikan ya pasti dia saling cerita keburukan. Ini mulane teng papan pundi mawon kita selani kalian zikir. Sehingga bumi yang kita injak dimanapun ketika kita berzikir kita gunakan untuk taat niku benjang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada keterangan niku ketika kita melakukan sholat sunnah, ya sholat sunnah jenengan nisbatan bar sholat maghrib. Bar sholat maghrib niku kan badhe nglampahi sholat sunnah ba'diyah. Niku disunahkan, dianjurkan jenengan niku berpindah tempat. Si mau teng mriki teng keramik niki jenengan geser satu keramik napa dua keramik ke kanan atau ke kiri atau ke belakang atau ke depan. Nek badhe nglampahi salat sunnah. Niku tujuannya ngene niku wau memperbanyak saksi atas perbuatan ibadah kula panjenengan sedaya. Mulane wong nglakoni salat sunnah kadang pindah nggih. Pindah nek ora maju mundur atau ke samping kira-kirane kosong aja terus nang sebelah napa ale nyapa sunnah. Ya ora ya golek sing salah, golek sing longgar. Dan itu tujuannya itu Bu. Tujuannya memperbanyak saksi pada keramik niki jenengan keramik niki wau sing salat fardu bersaksi bahwa jenengan di saat itu salat fardu sebelah bersaksi bahwa jenengan melaksanakan salat sunnah sebelah mali bersaksi bahwa jenengan tadi berzikir teng tempat niku. Tapi nek ngaji kayak ini aja pindah-pindah. Ngaji kayak ini pindah-pindah kok ora kondusif nggih. Ngaji pun teng tempat sing ajik mawon dan itu akan bersaksi pula menyang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya bersaksi, baik amal baik atau amal buruk sing diceritakan tentang bumi yang disampaikan oleh bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disaksikan itu tidak hanya amal baiknya saja loh.
yang disaksikan oleh bumi itu mboten namung amal ibadah kula panjenengan daya tok, tapi kabeh diceritakan termasuk amal buruk atau amal maksiat itu. Umpama jenengan rasan-rasan jenengan maksiat teng pundi mawon, biasane lek rasan-rasan teng pundi? Rasan-rasan biasane teng pundi? Teng teras nggih. Teng teras terus ana tanggane ngendong lenggan teng teras. Maune cerita orang mira-mira cerita nopo? Ya cerita misale apa dagangan nopo-nopo urung-urung rasan-rasan pertamane atau tanya kabar. Ketemu kancane tanya kabar, cerita anak pira dan sebagainya. Suwe-suwe nyerempet lagi. Suwe-suwe nyerempet ngalor ngidul. Teng pundi niku? Teng ya lho terase benjang bersaksi. Terase jenengan bersaksi bahwa pada jam itu, saat itu, di hari itu jenengan melakukan maksiat. Teng pasar misalnya enten yang bermaksiat di pasar, ya pasar itu akan bersaksi bahwa di saat itu orang tersebut di jam sekian sampai jam sekian harinya hari apa tercatat pas kan, itu akan bersaksi tentang amal maksiat yang walau. Sehingga nek ngemuti gaya niku kira-kira tempat yang kita pijakan di bumi niki yang sudah kita gunakan untuk maksiat dan kita gunakan untuk ibadah akeh sing ndi. Jadi angen-angen malih iki ora kudu dijawab. Dijawab kok ya kok rumangsa bersih. Kudu angen-angen sing kira-kira tempat sing biasane nggih kita niku kadang bermaksiat datang Allah, kali tempat sing kita kunjungi untuk ibadah kangge kita zikir niku akeh tempat singgo ibadah pakai tempat singgo maksiat, dan itu perlu diangen-angen. Nggih. Diangen-angen. Teng musala niku tempat yang selayaknya untuk ibadah. Yang selayaknya dibangunkan untuk ibadah, untuk zikir, untuk pengawasan, untuk sholat. Tapi kira-kira nang musola jenengan tahu maksiat mboten? Teng musola mriki jenengan nate bermaksiat mboten? Kira-kira nang jenengan langgar niki jenengan tahu ngrasani tanggane, ngrasani kancane mboten? Tahu ya. Nggih. Teng masjid, teng musola, apa teng tempat-tempat majlis taklim, niku sinasa tempatnya niku memang ditujukan untuk ibadah, tapi kadang kita pun masih sempat bermaksiat. Ya nek nang pasar ketone mandan kel, ya wis wong rasan-rasan, tapi nang jero musola esiko berasan, rasan nang jero masjid esiko berasan. Tapi yang jelas ini wow, dimanapun tempatnya kita melakukan amal baik atau amal buruk pasti benjang disaksikan oleh bumi, diceritakan, disampaikan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada pesan ini, ada pesan atau wasiat yang sangat perlu kita renungkan. Ya, wasiat saking Syekhul Akbar Ibnu Arabi, wasiat saking ulama. Syekh Ibnu Arabi niku pernah berpesan ngendika idza ngasaita Allah Ta'ala bimaudiin, ketika engkau bermaksiat kepada Allah pada suatu tempat, di suatu tempat, umpami kita niku ndamel maksiat dan teng budi biasane misalnya teng musola apa teng peken apa teng budi mawon kita kok kemutan tahu nglakoni maksiat kan pernah nggih mboten namung ngrasani tok, ngrasani sih wis genah, ora kudu nang pasar ya teng budi mawon. Nah, dimanapun tempat engkau bermaksiat kepada Allah, niki wasiat atau pesan dari Syekh Ibnu Arabi.
Fala tabroh min dzalikal mauti, maka ketika engkau terlanjur bermaksiat di tempat itu atau kau ingat di tempat itu pernah bermaksiat, maka jangan sekali-kali meninggalkan tempat tersebut hatta ta'mala fihi ta'atan, sehingga sampai jenengan melaksanakan taat datang Allah atau ibadah di tempat itu, ibadah taat datang Allah Subhanahu wa taala. Aja pisan-pisan ninggalna tempat sing tau nggo maksiat sebelum kita melakukan kebaikan atau ibadah juga di tempat itu. Nek teng musala sih antara maksiat karo ibadah insyaallah akeh ibadah. Mau ana sing ngrasani ya insyaallah karo waktune ngrasani karo waktune uli ngaji esi akeh ngaji. Tapi nek nang pasar nek nang sawah, nah niki kadang lebih banyak waktu yang untuk bermaksiat. Tapi setidaknya nek kita niku emut, kita niku tahu nglampahi maksiat, nglampahi dosa teng pundi mawon tempate kok emut, ya aku tahu nih nang tempat niku di situ di tempat itu kita emutan nglakoni maksiat, maka jangan sekali-kali meninggalkan tempat tersebut sebelum kita menanamkan taat atau melakukan taat ataupun ibadah di tempat tersebut. Jadi sing dilakoni teng tempat itu aja maksiat tapi kita laksanakan juga ibadah. Umpama kemutan nang teras sering maksiat, nah sekali-kali nang teras tembung ibadah, tongkrong nang teras zikir. Dan ini jenengane tidak meninggalkan tempat hanya untuk maksiat, tapi mengisi tempat tersebut juga untuk ibadah. Jadi nek kemutan nang ndi aku tahu nglakoni maksiat, niku datangi tempat tersebut dengan si kemutan. Ya kan nek kemutan ya kemutan, nek mboten kemutan ya ora kemutan. Kira-kira nang ndi ya tempat sing aku tahu nglakoni maksiat. Terus disitulah kita sempatkan duduk yang ibadah kan pernah ya, taat juga pernah ya, tahu tempat itu lampai maksiat, sempatkan di tempat itu kita duduk zikir istighfar atau kita zikir sholawat supaya tempat itu ngenjang itu bersaksi di hadapan Allah tidak hanya tentang kemaksiatan kula panjenengan sedaya tok. Asli tujuannya. Ya kan ada catatan di hari ini jenengan bermaksiat di teras. Jenjang teras juga bersaksi, selain bersaksi jenengan di teras itu bermaksiat, teras juga akan bersaksi, oh di hari kemudian orang ini duduk manis sambil berzikir, ngata-ngatakan istighfar, sholawat, rumasa atau melakukan maksiat di tempat ini. Itu dia sampaikan juga oleh Allah. Sehingga benjang teng akhirat niku tempat tersebut tidak hanya bersaksi pada diri kita hanya tentang amal keburukan atau amal maksiat kita itu tujuannya. Jadi tujuannya niku nek kita emut nang tahu maksiat segera nek anak kesempatan bisa marani diparani, terus ya umpamane ora bisa salat teng mriku ya aja salat teng mriku, ibadah ora kudu salat nek teng musala sih genang. Datang pasar, aku tahu ngerasani nang pasar sih, tak isi ibadah pasar tak isi ibadah terus gelar sajadah sholat ngeriu. Oh ibadah kan orang kudu sholat nih, orang kudu sholat bisa dengan duduk manis di tempat itu sambil ngenteni wong tuku, sempatkan zikir, sempatkan sholawat. Niku mejam juga bersalah. Oh bahwa si A selain dia bermaksiat juga ternyata di hari kemudian dia juga di tempat ini beribadah taat datang Allah, dan itu tujuannya. Lalu pesan saya Ibnu Arabi niku, jangan engkau tinggalkan tempat yang pernah kau lakukan untuk bermaksiat sebelum tempat itu kau gunakan untuk ibadah. Tujuannya itu supaya tempat itu benjang di yaumul akhir tidak hanya bersaksi tentang keburukan atau kemaksiatan kita kemawon, tapi juga bersaksi tentang amal ibadah yang kita
perbuat di tempat itu dengan harapan malih kebaikan yang kita laksanakan di tempat niku, taat yang kita kerjakan niku bisa menghapus dosa ataupun maksiat yang pernah dikerjakan. Karena gini innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu bisa menggugurkan atau menghapus amal-amal buruk atau dosa-dosa. Jadi amal baik niku bisa menghapus amal buruk atau menutup atau bisa mengampuni menghilangkan dosa-dosa atau yang maksiat yang sudah diperbuat. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sehingga banyak pangandikanipun Kanjeng Nabi, as-sholatu ila sholat yukaffiru lima bainahuma. Sholat dengan sholat, antara sholat satu ke sholat yang lain, jenengan dari tadi bau napa? Sholat maghrib ke sholat isya, atau sholat isya ke sholat subuh. Sholat isya ke sholat subuh yang panjenengan kerjakan itu menghapus di antara sholat isya sampai subuh dosa-dosa yang kita mungkin perbuat di masa antara isya sampai subuh. Dan itu kata mali. Ramadan ila Ramadan yukafiru lima bainahuma. Yukafiratun lima bainahuma. Ramadan sampai ke Ramadan mali juga menghapus dosa-dosa di antara Ramadan satu ke Ramadan yang selanjutnya. Niku nek Ramadane dibong ibadah, Ramadane dicorna bae ya ora boleh kafar. Jadi banyak amal baik yang seyogianya niku rutin. Dan niki termasuk pengawasan niki alhamdulillah rutin alhamdulillah. Mudah-mudahan saged istiqomah ngantos akhir hayat. Ya tujuannya itu membentuk sebuah amal ibadah yang bisa berkesinambungan terus menerus, itu bisa menghapus kemaksiatan atau menghapus dosa di antara waktu di antara dua amal ibadah. Contohnya minggu niki jenengan hadir, insya Allah minggu ngenjang hadir ya, insya Allah. Nah, ini antara minggu ini jenengan ke minggu yang depan jenengan hadir mali majlis taklim yang sudah rutin, ini insya Allah juga bisa menghapus antara dosa antara minggu ini ke minggu yang depannya yang mungkin kita berbuat. Dan ini saya aktivitas rutin itu aktivitas ibadah sing istiqomah itu saya kados kefadan sing sampun rutin antara sholat fardu dari subuh sampai isya ini kan rutin, dan niku yukafiru lima bainahuma, menghapus dosa-dosa antara waktu di antara dua amal ibadah tersebut. Mulane mudah-mudahan pengawasan ini saged istiqomah. Saora-orane ya oleh ilmune yang bulan ya kula ya wong bodoh bareng-bareng ngaji bareng-bareng tolabul ilmi jelas kita tanamkan niat sing sae mawon. Kita tanamkan ilmune ra ya mudah-mudahan ganjarane angsal iki. Ganjarane angsal karena kita niatnya tulus ikhlas kanthi netepi dateng dawuh Allah matus ridhanipun Gusti Allah ini kemawon. Syukur paham ora ya ora paham sing awe paham itu kula sanes kula yang hakikatnya yang beri kepahaman yang memberi kesadaran itu bukan dari pribadi kula tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dawami dzikri fi tariq wal bait wal hadar wa safar wal buqa taksiran li syuhudil abdi yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya melanggengkan zikir, melanggengkan ibadah di tempat manapun, baik di jalan, di rumah, di tempat kita bekerja, atau ketika kita di rumah, atau ketika sedang dalam perjalanan sekalipun, niku sejatinya ketika itu dimaksimalkan di sela-sela untuk zikir, memperbanyak zikir niku taksiran li syuhudil abdi yaumal qiyamah. Itu sejatinya memperbanyak
tempat-tempat untuk menjadi saksi besok di yaumul qiyamah. Wa innal bukma wal dar wal jibal wal ardo tashhadu lidzakiri yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya tempat dimanapun, bukma suatu tempat apapun, kemudian rumah, gunung, bumi, dan semua tempat-tempat yang kita gunakan untuk berzikir pasti besok akan menjadi saksi pada orang yang berzikir datang Allah di tempat tersebut. Dan ini dawuh napa Syekh Ibnu Arabi, maka tempat yang pernah kita gunakan untuk maksiat, maka sempatkan di tempat itu kita melakukan ibadah. Tujuannya untuk menghapus dosa yang mungkin pernah kita perbuat di tempat itu. Yang kedua tadi tujuannya memperbanyak kesaksian besok di yaumul akhir, bahwa tempat itu tidak hanya bersaksi bahwa kita hanya bermaksiat, tapi juga kita niku nglakoni ibadah teng tempat niku. Fama yashhadu alaika in ustushhida yashhadu laka wa hina idzin tantazik anhu. Maka ketika tempat itu besok dituntut untuk bersaksi, tempat yang mungkin tadi kita gunakan untuk bermaksiat dan juga ibadah, maka ketika besok dituntut oleh Allah untuk bersaksi, maka dia akan menjawab, oh si A ini, si A ini diteras bermaksiat Gusti. Tetapi dia juga tidak akan menghilangkan kesaksian bahwa oh si A ternyata juga pernah berzikir di tempat ini Gusti. Jadi ada kedua kesaksian yang disampaikan oleh tempat tersebut. Wa kadza saubuka in asaita Allah fihi fakun kama zakartuhu laka. Begitu juga pakaian. Wah niki dawuh Ibnu Arabi ora kurang tempat. Rono wong nglakoni maksiat, wong nglakoni ibadah niku kan ora telanjang iki. Mboten telanjang, pasti memakai pakaian. Iya nggih. Wong nglakoni ibadah yang nganggo pakaian. Wong nglakoni maksiat ngagem pakaian boten pakaian, wong rasan-rasan ya tetap pakaian gitu. Dan ini dingin dikatakan dening Ibnu Arabi, begitu juga pakaian yang kita kenakan. Seandainya pakaian yang kita kenakan ini pernah kita gunakan untuk bermaksiat, maka jangan sekali-kali pakaian ini tidak pernah kita gunakan untuk ibadah. Karena ini juga bersaksi beda. Oh si A mau klambi kiye nggo rasan. Oh tapi pakaian ini juga setidaknya besok diharapkan juga bersaksi, oh ternyata si A pada malam Ahad tanggal berapa sekarang ini memakai pakaian ini juga dipakai untuk taat datang panjenengan. Nggo ngapa? Nggo ngaji nang malam mingguan. Padahal wingi tes nggo rasan. Ya ini fungsinya kita gunakan pakaian untuk beribadah, ya niku supaya pakaian tersebut tidak hanya bersaksi menjang teng akhirat niku Gusti ngau klambi piye si A rasan si A maksiat, tapi juga nanti besok bersaksi bahwa oh si A ini juga melakukan ketaatan dengan pakaian ini. Dan itu harapannya kan. Jadi mulai saat ini jenengan diperiksa pakaian sing nang lemari. Nah niku sing ora tau go ngaji sing ndi. Nggih Bu penting niki. Aja ngasih ndek klambi sing ora tau go ngaji. Aja ngasih ndek klambi sing ora tau go ibadah. Aja kur go plesir trok. Klambi khusus sing go plesir kayaknya ora tau go ngaji nggih. Lah nggih. Sekali-kali klambi sing biasa nggo plesir sing mungkin kadang kita bermaksiat dengan pakaian itu kita gunakan untuk ibadah. Yang nggo salat napa nggih mangkat ngaji. Jadi ngenjang niku klambine ora pun nyaksani jenengan misalnya kesaksian tentang amal maksiat kemawon, tapi bersaksi juga atas taat ataupun amal ibadah yang panjenengan perbuat dengan pakaian tersebut. Ya ora kudu klambi apa maning, sandal, sepatu. Siapa mau maksiat niku ora bisa lepas dari pakaian.
dan juga banyak lagi fasilitas-fasilitas yang kita gunakan pada saat kita maksiat. Setidaknya fasilitas itu jangan hanya kita gunakan untuk maksiat, tapi sempatkan kita gunakan untuk ibadah. Atau tempat yang pernah kita singgahi untuk bermaksiat harus kita singgahi, kita upayakan singgahi untuk ibadah. Itu dawuh Imam Ibnu Arabi. Mudah-mudahan wonten ibu pangaosan dalu menika kita hadir teng majlis taklim majlis zikir dalu niki satu harapane nggih damel saksi menjang teng yaumul akhir. Sakit nyekseni datang kita sedaya datang majengipun teng ngarsanipun Allah, kita disakseni pilih dalu niki kita selalu melambai ibadah, melambai taat datang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tempat-tempat yang lain yang mungkin kita pergunakan untuk zikir, untuk sholat, untuk ibadah, itu juga jenjang pasti akan bersaksi tentang kebaikan atau taat kita datang Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, kesimpulan mekaten wonten manfaatipun. Monggo sareng-sareng kita tutup dalam menika kanthi waosan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.